Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita dari Yudas pada pasal pertama ayat ketiga dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita dalam renungan singkat ini mempertahankan iman. Yudas adalah seorang rasul yang menulis surat kepada jemaat yang tersebar di berbagai tempat yang kita sebut dengan jemaat di dalam perantauan. Dia mengingatkan jemaat Tuhan pada waktu itu ketika mereka berada tercerai-berai di berbagai macam tempat agar mereka mempertahankan iman mereka. Dalam ayat ini kita boleh menemukan beberapa intisari yang penting. Ternyata menurut ayat ini bahwa iman itu adalah sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita capai, tetapi yang kita boleh dapatkan atau diberikan kepada kita. Kenyataannya bahwa iman Kristen adalah sesuatu yang memang pemberian Tuhan, bukan karena perjuangan kita semata-mata. Jadi tidak akan ada yang boleh mengatakan saya berusaha supaya saya percaya kepada Tuhan. Itu mustahil. Karena seorang percaya kepada Tuhan adalah karena Tuhan membuat dia percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian dari ayat yang singkat ini juga kita boleh dapat merenungkan bahwa ternyata iman yang telah kita terima itu adalah satu kali kita terima untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak lagi akan menerima iman yang kedua, iman yang ketiga. Tetapi iman kepada Kristus, iman kepada Juru Selamat kita adalah sekali kita terima dan itu untuk selamanya kita pegang. Yang ketiga yang dapat kita renungkan dari ayat yang singkat ini juga adalah bahwa ternyata iman itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak boleh dianggap sepele, tetapi sesuatu yang sangat berharga dan oleh karena itu patut dijaga dan dihargai. Bagaimana cara mempertahankan iman itu? Yaitu dengan menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Agar setiap apa yang kita boleh terima menurut firman-Nya, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Itulah cara mempertahankan iman kita. Jadi bukan sekedar iman di bibir, tetapi tidak terlihat atau tidak teraplikasi di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, iman harus dipertahankan. Itu berarti bahwa kita harus menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan iman itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berkata bahwa kita beriman tetapi hidup kita tidak hidup seperti hidup orang beriman, tetapi hiduplah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan pengertian percaya untuk melakukan firman-Nya. Dia mati untuk saudara, dia menebus dosa saudara, dia mati untuk saya menebus dosa saya, maka saya sekarang harus hidup untuk dia. Itulah bagaimana cara kita mempertahankan iman kita. Karena Kristus telah mati demi kehidupanmu, maka engkau harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas. Kiranya renungan singkat ini yang bahkan tidak sampai 5 menit dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Kiranya Engkau Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup kami, hidup yang berkenan, hidup yang bermuliakan nama-Mu. Engkau telah mati bagi kami, biarlah kami hidup untuk Engkau, untuk mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.
Shalom.